Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, ingin mempresentasikan materi tentang urgensi kelembagaan atau instansi sosial di tengah masyarakat pada mata kuliah Sosiologi Antropologi. Halo, perkenalkan, nama saya Salsabila Masyanatul Hasanah dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Antropologi. Halo, perkenalkan, nama saya Gita Putri Widyastuti dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Antropologi. Halo, perkenalkan, nama saya Ima Romadani dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Antropologi. Pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah konsep urgensi lembaga sosial dan menganalisa lembaga sosial berdasarkan jenisnya. Lembaga sosial atau institution bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga atau institution adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan. Oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal. Sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain, lembaga adalah proses yang terstruktur atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Pentingnya kuasa dan kekuasaan. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan berbuat sesuatu. Menurut Foucault, kekuasaan adalah tentang sebuah relasi, karena menurutnya, selama di sana masih ada dimensi, maka akan ada suatu relasi yang mengikuti dan melekat pada dirinya. Tugas pemimpin, kepemimpinan, dan wewenang pemimpin. Pertama, berani mengambil keputusan. Kedua, dapat mengembangkan imajinasi. Ketiga, mengembangkan pengendalian rencana. Ciri, sifat, dan karakter jiwa seorang pemimpin dalam kehidupan. W.A. Gurungan menjelaskan bahwa seorang pemimpin paling tidak harus memiliki 3 ciri, yaitu pertama, penglihatan sosial. Penglihatan sosial adalah kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Kedua, kecakapan berpikir abstrak, yakni pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas untuk menganalisa dan memutuskan gejala yang terjadi dalam kelompoknya. Yang ketiga, keseimbangan emosi. Keseimbangan emosi, yakni seorang pemimpin harus mampu membuat suasana tenang dan senang. Pemimpin formal dan non-formal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang secara resmi diberi wewenang atau kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu, dan dia mempertanggungjawabkan kekuasaan atau wewenangnya tersebut pada atasannya yang sesuai dengan prestasi yang dimilikinya. Sedangkan pemimpin non-formal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Ia memperoleh kekuasaan atau wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok yang berdasarkan pada ikatan psikologis. Pentingnya pemimpin formal dan non-formal. Pemimpin formal. Yang pertama, motivator. Sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada anggota agar ikut melakukan tindakan positif. Yang kedua, fasilitator. Memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi berbagai kegiatan organisasi. Yang ketiga, mobilisator. Mengkomunikasikan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Pemimpin non-formal. Yang pertama, komunikator, menerjemahkan perintah dan segala kebijakan dari pemerintahan di atasnya. Yang kedua, motivator, peran pemimpin yang senantiasa berusaha menyadarkan dan menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, berkewajiban melindungi dan memberikan contoh atau teladan kepada masyarakat di bawahnya. Yang keempat, sebagai pemersatu, mempersatukan segala potensi yang ada di desa atau organisasi
berupa budaya, dana, dan segala unsur yang dapat digerakkan serta diarahkan. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Fungsi lembaga sosial yang pertama, memberikan pedoman bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku pada anggota-anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Menganalisa lembaga sosial berdasarkan jenisnya, politik, ekonomi, agama, pendidikan, dan organisasi. Yang pertama, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga sosial yang berperan penting dalam menunjang keberlangsungan proses pembentukan, pembagian kekuasaan dalam masyarakat sebagai proses pengambilan keputusan. Lembaga politik ini juga memiliki beberapa fungsi lain, seperti mengatur proses kegiatan politik, mewujudkan ketertiban di dalam maupun di luar negeri, dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang kedua ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan yang ada di bidang perekonomian. Fungsi dari lembaga ini adalah menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi secara keberlanjutan. Lalu berikutnya adalah lembaga keagamaan. Lembaga agama atau lembaga keagamaan adalah lembaga sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan agama lainnya. Tujuan utama dari lembaga keagamaan ini adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Namun, terdapat juga fungsi lain yang dimiliki oleh lembaga keagamaan, seperti sarana pembantu dalam pencarian identitas moral, sebagai sarana peningkatan solidaritas kelompok, kohesi sosial, dan keramahan dalam bergaul. Lalu, yang keempat ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman melalui proses pendidikan dari tingkat dasar dengan satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merubah perilaku individu ke arah yang lebih baik. Terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan ini, yaitu sebagai sarana pembangunan dan pelestarian kebudayaan masyarakat, sebagai tempat pengembangan bakat, memperpanjang masa ramah, dan masih banyak lagi fungsi dari lembaga edukasi ini. Lalu yang terakhir ada lembaga organisasi. Lembaga organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terpimpin, terkendali, dan terencana, serta rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode, material, lingkungan, uang, serta sarana dan prasarana dengan cara yang efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Berikut ini merupakan contoh dari lembaga organisasi. Yang pertama ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa disebut LSM. Yang kedua ada Palang Merah Indonesia atau PMI. Yang ketiga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Yang keempat, ada Lembaga Bantuan Hukum atau biasa disebut LBH. Dan yang terakhir ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Terima kasih yang sudah berkenan membaca dan mendengarkan materi dari kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.